dia nggak pernah mau ngangkat. Kadang diangkat, tapi dia bilang sibuk. Dan dia bilang katanya mau telepon balik, tapi sampai aku ketiduran sama sekali. Nggak ada telepon dari dia. Sebenarnya anak aku tinggalnya satu kota sama aku. Oh gitu. Jadi bukan yang jauh di mana gitu, makanya ya udahlah. Aku cuma bisa ngedoain aja. Nah, itu yang bisa kita. Karena Bu Raisa menolong Rena sama Askara, kalau memang benar yang mengejar adalah orang-orang dari kasusnya Sekar kemarin, ya saya kan pasti ngerasa nggak enak kan. Ya, saya minta kamu untuk menaruh orang lah buat jagain Ibu Raisa ini. siapa? Sudah saya kerjakan. Oke. Ya udah itu aja dulu ya. Cek ruangannya. Ya, silakan. Ya Allah, aku masih beruntung. Tadi nekat masuk ke dalam mobil orang asing. Dan syukur banget ternyata milik papanya Reina. Kenapa ya? Mario muncul terus dan ganggu hidup aku. Aku benar-benar resah dan aku gak tenang. Aku takut. Tiba-tiba dia datang. Karena Mario, aku jadi gak bisa ngapa-ngapain. Miss, Reina, ada apa sayang? kok dari tadi aku lihat Miss Raisa melamun, ada masalah. Ya Allah, Reina ternyata memperhatikan aku. Apa karena Om kemarin? Sayang. Stop, jangan deket-deket. Miss Raisa baik-baik aja kan? Enggak kok, Miss Raisa lagi gak ada masalah. Miss Raisa baik-baik aja. Reina gak usah khawatir ya. Benar, Miss Raisa nggak kenapa-napa. Iya benar, Miss Raisa baik-baik aja sayang. Makasih ya udah khawatirin Miss Raisa. Ya, Miss. Udah Bel, kita masuk yuk. Miss. Ayah, perasaan nada ibu batuknya tambah parah. Iya nak, ayah juga perhatiin memang kondisi ibu semakin parah. Doain ayah ya nak, biar ayah ada rezeki lebih. Jadi ayah bisa bawa ibu ke tempat yang lebih baik ya nak ya. Semoga ada jalan buat aku untuk menggapai mimpi aku. Jadi penyanyi dan bantu orang tua aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nak, kamu nggak apa-apa nak? Aku nggak apa-apa. Ada yang luka nggak? Nggak kok. Ayah gimana? Ayah luka nggak? Maafin ayah. Halo, Ber. Ya, halo bos. Tolong suruh semua anak buah kamu datang ke sekolah Raisa. Jemput Raisa dan bawa Raisa ke villa saya. Baik bos, baik bos. Siap. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok ya. Ayah cek sepeda dulu ya nak ya. Kamu tunggu sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sepedanya rusak lagi. Anak, sepertinya sepeda ayah rusak nak. Kita ke sekolahnya jalan kaki aja nggak apa ya nak ya? Nggak apa-apa kok ya. Yang penting kita selamat. Untungnya sekolahannya udah deket ya. Sebentar, ambil tongkat dulu. Ini nak. Hati-hati ya. Anak-anak, Miss Raisa punya pengumuman. Sebentar lagi sekolah kita akan ikut lomba nyanyi dan pemenangnya nanti akan mewakili kota masing-masing untuk ikut lomba tingkat nasional.
Dan dari sekolah kita terpilih 3 orang siswa nanti yang akan mewakili sekolah. Dan salah satunya ada di kelas kita nih. Ayo coba tebak siapa nih? Siapa, Miss? Penasaran? Iya, siapa, Miss? Ayo penasaran ya semuanya ya. Tebak siapa coba? Rena. Siapa? Rena. Nanti Reina yang akan mewakili sekolah kita. Selamat ya Reina, udah terpilih. Makasih, Miss. Semuanya pada dukung Reina kan? Setuju? Setuju! Reina! 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 Yeay! Sa, ayo sarapan, Sa. Hai, Sa. Tadi Tante Rana bantuin Papa untuk siapin sarapan. Ngapain Tante Rana di sini? Ya sarapan yuk, bareng sini. Iya, iya. Ngeselin banget sih. Pagi-pagi udah di sini aja dia. So perhatian banget lagi sama Papa. Pakai bikinin sarapan segala. Kok makin gak suka nih sama Tante Rana. Kok rotinya cuma 1? Tambah lagi dong rotinya. Enggak ah, 1 aja nya belum habis. Kamu aja yang nambah. Oh iya. Kamu obatnya pasti masih di kamar ya? Bentar ya ambil. Ayo, Sa. Hai sama makan ya. Rame-rame saya. Pokoknya nanti kamu habis makan langsung minum obatnya Sur. Jangan sampai lupa loh. Tante Rana kayaknya emang bener-bener bisa bikin Papa berpaling. Dia tuh kayak peduli banget sama Papa. Gimana ya? Kayaknya Papa juga tertarik banget sama Tante Rana. Elsa kelihatan banget gelisah. Apa jangan-jangan Elsa nggak suka dengan kehadiran Rana di sini? Elsa kayaknya bener-bener gak suka dia dengan aku. Kelihatan banget dari sikapnya. Agung, kamu ini sering sekali telat dan ini akan merusak kinerja kamu semakin buruk. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya seperti ini karena kondisi keluarga saya. Istri saya juga kebetulan sedang sakit, Pak. Anak saya juga berkebutuhan khusus. Jadi saya mengurus semuanya, Pak. Saya paham sama kondisi kamu, Gung. Tapi masalahnya, kamu kan ada tanggung jawab sama pekerjaan kamu. Jadi jangan seenaknya minta izin. Saya nggak bisa terus-menerus mentolerir kesalahan kamu. Pokoknya kalau kamu kerjaannya nggak benar, saya pastikan kamu akan kena sanksi sesuai dengan peraturan di sini. Dan bukan hanya itu aja, Gung. Kamu bisa dipecat dari kerjaan ini. Tolong, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Saya janji saya akan bekerja lebih baik lagi, Pak. Baik. Pak Al, Ya, Pak. Pak Randy. Nomor siapa ini? Ya angkat aja, Pak. Kali aja customer cafe kita kan mau bikin acara di tempat kita. Ya, bentar ya. Bentar Ya. ya. Oke. Tante, saya mau to the point aja ya sama Tante. Sebenarnya ada niat apa sih Tante deketin papa saya? Elsa, gini loh. Tante nggak ada kok sama sekali niat apa-apa sama papa kamu. Oh ya? Terus ini apa? Terus maksud Tante juga apa? Minta papa saya untuk bikin perjodohan, jodoh-jodohin saya dengan orang lain. Atau memang ini alasan Tante supaya Tante bisa deket sama papa saya? Enggak, Elsa. Kalau persoalan itu, Tante minta maaf banget sama kamu. Tapi nanti kamu bisa tanya langsung sama papa kamu ya. Kalau Tante sama papa kamu memang gak ada niat apa-apa sama sekali. Saya nggak suka sama Tante ada di sini. Deket-deket sama papa saya. Sekali lagi Tante minta maaf ya. Sa, Papa yang ngundang Tante Rana ke sini untuk ngobrol sama kamu. Ini ada salah paham. Rana, sorry ya. Ya nggak apa-apa kok. Justru aku yang minta maaf sama kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa-apaan sih ini? Kok papa sama Tante Rana saling minta maaf dan ngelindungin satu sama lain? Jadi malas gue di sini. Aku berangkat ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, maaf ya Sur, jadi kejadiannya malah jadi kayak gini. Aku datang ke rumah kamu. Enggak, it's okay, it's okay. Yang aku sayangin kita belum sempat ngomong sama Elsa soal yang kemarin perjodohan itu. Tadi aku udah mau coba jelasin, tapi dia udah. Ibu senang nih dengar kalian akan mempersiapkan pernikahan kalian sesegera mungkin. Ingat ya, Ibu nggak mau dengar ada penundaan ya, dengan alasan apapun. Siap Bu, saya janji. Iya, Ibu udah nggak sabar ingin menimang cucu kayak teman-teman Ibu. Minimal cucunya tuh 4 atau 5 deh. Itu cukup deh buat Ibu. Iya, banyak. Bu, kan kalau masalah anak ya Allah yang atur Bu. Jadi kita terima seberapa aja Bu, Allah yang ngasih rezekinya. Ya iyalah, Allah yang menentukan. Tapi kan ikhtiarnya tergantung Mirna sama Rija. Udah deh, kalau gitu udah waktunya Ibu pulang. Ya? Boleh Bu, kami antar. Ibu nggak sabar loh dengar kabar ya dari kalian. Ya, ya. Iya Bu. Ya deh. Sekarang Ibu mau pamit. Ya Bu. Iya Bu. Ya yuk. Yuk, saya antar Bu. Ya udah. Ayo Bu. Antar ke depan Bu. Maaf loh ya Sur. Pagi-pagi udah bikin suasana di rumah kamu jadi gak nyaman. Terus hubungan kamu sama Elsa pun jadi agak tegang tadi. Enggak, aku yang harusnya minta maaf. Aku nggak nyangka sikap Elsa bakal seperti ini. Ntar nggak tahu kenapa lah. Ntar coba aku ngomong sama dia lah. Sebenarnya Elsa wajar sih bersikap seperti itu. Mungkin dia menduga bahwa kita tuh ada hal terjadi yang enggak lah di antara kita tadi. Apalagi kan Elsa masih nggak rela kalau papahnya bersanding sama wanita lain. Terus kita kan dulu ada sejarah di masa lalu. Ya tapi kan itu dulu. Sekarang kita cuma berteman aja. Udah nanti aku coba ngomong sama Elsa lah. Tapi kamu jangan ngomong sekarang ya. Kamu tunggu mood Elsa baik dulu. Kalau kamu paksain ngomong, ya ada nanti dia makin gak nyaman sama aku. Iya. Oh iya, sorry kalau aku nanya gini. Hubungan kamu sama anak kamu gimana? Gimana ya aku ngomongnya? Sebenarnya aku sedih banget Sur, karena aku nggak tahu kabar anak aku kayak gimana. Ya, biar gimana pun dia tetap anak aku dan aku sebagai orang tua tetap harus doain. Semoga aja anak aku di luar sana baik-baik aja. Ya kadang-kadang anak-anak tuh nggak ngerti bahwa tindakan mereka itu bisa sangat menyakitkan perasaan orang tua. Ya, aku cuma bisa mendoakan semoga anak yang kamu sayang ini, yang kamu banggain ini cepat bisa sadar, telepon kamu, ngobrol sama kamu. Ya, kalau mau diceritain panjang, sedih banget. Ya, udahlah. Waktu itu juga pada saat aku sakit, dia sama sekali nggak nengokin aku. Aku berusaha untuk telepon, dia nggak pernah mau ngangkat. Kadang diangkat, tapi dia bilang sibuk. Dan dia bilang katanya mau telepon balik, tapi sampai aku ketiduran sama sekali. Nggak ada telepon dari dia. Sebenarnya anak aku tinggalnya satu kota sama aku. Oh gitu. Jadi bukan yang jauh di mana gitu, makanya ya udahlah. Aku cuma bisa ngedoain aja. Itu yang bisa kita lakukan, mendoakan anak kita supaya sehat.